para Brahmana sekali lagi, kita pernah menteladani bersyukur seperti apa kepada Sang Pencipta bumi dan langit ini. Kok seolah-olah Tuhan hanya milikmu, ya, Tuhan hanya milik satu orang, negara hanya milik satu orang, sehingga ada orang yang ketelantaran ini di muka bumi masih dibiarkan. Apa kekuatanmu sehingga engkau rela berdusta, sehingga engkau rela membohongi diri untuk nuwun sewu Mbah, panjenengan kan punya banyak wedaran nggih. Dan uniknya wedaran panjenengan itu biasanya menggunakan istilah-istilah baru yang baru kami dengar begitu. Nah, menurut panjenengan untuk saat ini ada wedaran apa lagi, Mbah? Tapi ulo salam yo atur bagyo Wisnu Nusantara. wong wilahing jati nuponi hajat-hajat leluhur Nusantara, tapi uluk salam mulia. Banyak kali itu Mas kalau pertanyaan seperti itu, banyak lah ya. Ya masih banyak. Hanya salah satu diantaranya kan diudari, diure lewat ya pertanyaan banyak. Dengan kalau sekarang yang terkait dengan situasi sekarang, ya kalau saya bercerita ke sana kan petunjuk itu banyak banget. Petunjuk itu yang saya tahu loh, yang saya tahu, bukan berarti saya mengkritisi itu. Untuk pengetahuan kita bersama, kita sesama, bahwasanya bahasa titah langit atau bahasa gaib. Ini nanti saya akan cerita ke sana, tapi bahasa gaib itu tidak mungkin akan, sepengetahuan saya loh, akan seperti bahasa kita pada umumnya gitu. Walaupun satu ayat ibaratnya sering digunakan, tapi ketika kita itu menerima dari gaib langsung, itu pasti akan terasa lain. Contoh umpamanya yang akan saya urai ini adalah metik buah pertiwi. Metik itu kan sering dipakai, ya kan? Metik, memetik, itu dipetik gitu kan, berarti kan memetik. Buah juga sering, tapi ketika disambungkan metik buah pertiwi, nah ini bahasa demi Tuhanku, saya menerima dari berita dari langit lah ibaratnya, bisikan ini. Nah, terkait dengan ini, terkait dengan situasi sekarang itu, kiranya ada baiknya kita mempertahankan kita memperhatikan kata-kata metik buah pertiwi. Dia terkait dengan situasi sekarang, terkait dengan suasana yang sudah sedemikian carut marut dari segi alamnya, dari segi ekosistem manusianya, bahkan binatangnya, bahkan tumbuhannya, bahkan alam madya langit. Artinya alam madya langit ini ada alam di antara alam manusia, alam bumi, dan alam langit. Itu namanya madya. Madya itu kan tengah, yang di situ ada semua gentayangan mungkin yang belum diterima, yang di situ juga ada mega siluman mungkin. Nah, seperti kata mega siluman itu kan jarang didengar kan, mega siluman. Kalau mega sering, tapi siluman kalau dikadukan itu mega siluman. Karena apa? Saya memang betul-betul sungguh-sungguh melakukan spiritual. Saya berupaya untuk selalu terhubung, untuk memantau situasi dan kondisi alam yang makin hari itu makin parah, termasuk ekosistemnya alam ini, termasuk manusia, interaksinya manusia ini, bangsa-bangsa ini, yang
yang makin hari makin parah, sehingga saya itu memantau. Kembali lagi pada sekarang ini yang akan saya udari atau saya oceti atau saya paparkan itu terkait dengan situasi yang seperti ini, kondisi yang seperti ini. Ada baiknya kita itu melakukan atau ya berbuat metik buah pertiwi. Apa ya? Kita melakoni metik buah pertiwi. Nah, apa itu buah pertiwi? Demi Tuhanku, saya berkata-kata dengan, kan ada Ibu Pertiwi, istilah Ibu Pertiwi itu. Bahwasanya Ibu Pertiwi itu memang sudah betul-betul menangis, betul-betul bersedih hati. Secara dalam lagunya itu kan ada, kulihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati, itu melihat situasi dan kondisi alam yang sedang demikian. Ibu Pertiwi bersusah hati. Bagaimana Ibu Pertiwi itu bisa bersenang hati? Nah, sekali lagi, bagaimana Ibu Pertiwi ini bisa bersenang hati? Yang saya tahu, kesedihan Ibu Pertiwi ini, kesusahan Ibu Pertiwi ini, bahwasanya saya diberitahu, karena saya tahu kan saya ada yang memberitahu. Yang memberitahu itu siapa? Adalah sang Ibu Pertiwi itu sendiri. Bahwasanya Ibu Pertiwi mau diinjak-injak, bahkan sampai bangkainya manusia. Setiap manusia ini kan hidup di atas bumi, ya, mau diinjak-injak, bahkan bangkainya kita itu masih mau dikukup diraut. Dikukup diraut kalau bahasa Indonesianya apa itu? Direngkuh, ya, dikukup diraut sampai bangkainya pun siap untuk menerima, dengan harapan. Ini kata tandasnya ini yang perlu diperhatikan. Ibu Pertiwi itu mau sedemikian ibaratnya terinjak-injak, mau apa? Dengan harapan yang tertugas dari Yang Maha Kuasa sana adalah tidak ada manusia yang tidak melakoni dharmaning wajib atau peribadatan, sehingga yang diharapkan oleh Ibu Pertiwi ini, tidak ada manusia yang bersusah kekurangan secara, kecuali yang dinas ya, kekurangan secara sandang, papan, dan perumahan. Sekali lagi saya katakan, Ibu Pertiwi ini telah ditugasi dan beliau menyanggupi untuk menyangga manusia sebagai pemimpin di muka bumi ini. Mau diinjak-injak, mau digejrok-gejrok, mau dibikin genting, mau genteng itu, mau dibikin genteng, mau dibikin bata, itu menerima. Namun satu harapan, Ibu Pertiwi ini tidak ingin ada manusia yang bersedih hati. Kesedihan manusia satu saja menjadi kesedihan Ibu Pertiwi. Sekali lagi saya katakan, kesedihan manusia satu saja adalah kesedihan Ibu Pertiwi. Itu. Lah padahal masih banyak jutaan manusia yang bersedih hati. Lah untuk ngeluari itu apa? Untuk mengurai itu, sehingga tapi uluk salam mulia, saya tidak mengada-ada, saya tidak mengurangi, dan saya tidak melebihi. Sampaikanlah kepada seluruh manusia, khususnya yang di bumi Nusantara ini. Sampaikanlah. Menyampaikan itu bukan berarti mengajak loh ya, bukan berarti memerintah. Saya menyampaikan demi Tuhan atas dasar saya menerima dari Ibu Pertiwi ini bisikan yang masuk ke saya. Sampaikanlah kepada setiap manusia, khususnya di bumi Nusantara ini, Jawa khususnya juga, untuk bisa memetik buah pertiwi. Nah, buah pertiwi ini yang dimaksud, saya mungkin dianggap agak neko-neko mungkin, karena yang dimaksud buah pertiwi ini, ketika hari kelahiranmu itu engkau, kita semua telah dipetik, diterima oleh Ibu Pertiwi.
di pangkuan Ibu Pertiwi ini. Nah, lalu pada hari itu juga kita harus memetik buah pertiwi. Memetik buah pertiwi artinya pada hari-hari kelahiran ini adalah bersedekah atau memberikan kepada siapa saja yang sekiranya masih memerlukan. Kalau bicara kekurangan agak kasar ya. Kepada yang memerlukan. Yang memerlukan di mana? Yang di perjalanan. Kepada yang memerlukan tapi orang yang dalam perjalanan. Satu, perjalanan bisa ditafsirkan bahwasanya dalam perjalanan ketauhidan. Kedua kalinya dalam perjalanan menuju ke suatu tempat di mana di situ ada kekurangan. Ya. Keduanya, orang yang menuju perjalanan secara dohir tidak melakoni hakikat, tapi perjalanan yang senyatanya, yang semuklisnya, saya perlu akan ke Cilacap, tapi ibaratnya kehabisan bensin atau kehabisan ongkos, ya kita mesti memberikannya. Nah, ini uraiannya agak panjang. Ini yang dimaksud memetik buah pertiwi. Ketika kita lahir pada hari kelahiran, Misal Jumat Pahing umpamanya. Hari kelahiran, setiap Jumat Pahing itu kita harus bersedekah atau memberikan sesuatu kepada orang yang memerlukan, tapi orang yang dalam perjalanan. Ini bisa di topik ini bisa apa? Ya, perintah Ibu Pertiwi nggak apa-apa. Karena saya memang demi Tuhan saya tidak mengada-ada. Artinya setiap manusia di bumi Nusantara ini, khususnya ya, mestinya melakukan itu. Saya tidak perintah loh ya. Semestinya melakukan hal ini. Artinya ini adalah sebuah sistem, kemungkinan ini kelak juga yang akan dipakai dalam tatanan zaman adil. Kalau orang cerita Satrio Piningit itu. Dan saya mungkin mesti menyampaikan untuk bisa mempraktekkan ini. Jadi artinya dengan kata lain, sistem sedekah bangsa ini adalah setiap hari kelahiran itu memberikan sesuatu ya kepada orang yang memerlukan, tapi orang yang sedang dalam perjalanan, termasuk juga mungkin kaum majnun atau orang sakit ingatan gitu. Jadi ini memang sebuah yang sangat penting, dan ini bisa dikaitkan dengan keberkahan bumi itu niscaya akan mengikuti. Sekali lagi ya, keberkahan bumi itu kan bisa berupa keselamatan, bisa merupakan keberkahan yang lain. Contoh umpamanya kita menanam sesuatu yang mestinya dimakan hama atau kebanjiran menjadi tidak, gitu. Jadi ini sangat penting memang pengetahuan metik buah pertiwi, dan saya harus menyampaikan. Artinya ini saya menyampaikan, kalau nggak menyampaikan saya juga ada kekeliruan gitu loh. Ya, melalui ini saya berterima kasih juga atas wawancara ini. Melalui channel ini saya bisa menyampaikan dengan khalayak gitu, dan saya berharap bukan saya ingin sok dianggap orang yang pandai, bukan saya sok tahu dan sebagainya. Jika memang ada yang perlu sharing, saya juga menyelenggarakan, tapi dengan sharing yang sehat. Artinya saya ingin mengatakan bahwasanya berita ini atau kata-kata ini tidak hanya sebatas kata-kata, tapi saya betul-betul menerima dari bisikan itu yang saya dapat dari Ibu Pertiwi untuk saya sampaikan kepada khalayak. Terkait itu tadi di awal bisikan panjenengan mengatakan dapat info titah langit atau istilahnya dari langit, istilahnya itu maksudnya dari Tuhan apa bagaimana, Pak? Begini Mas, kalau maaf ya, kalau saya jauh ya dibanding dengan Kanjeng Nabi Muhammad itu jelas-jelas sangat jauh. Semua itu kan ada ukurannya dan ada jalurnya. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad itu langsung kepada Allah kan juga sebagiannya yang katanya hadis qudsi ya. Tapi penerimaan wahyu itu kan dari Jibril, melalui malaikat Jibril begitu loh. Lah kalau saya kan jauh di ukuran Kanjeng Nabi Muhammad. Saya mesti ya jauh dari ukuran Kanjeng Nabi Muhammad. Saya juga sangat terbatas. Ketika saya melakoni ritual, ketika saya berriadoh lah atau tirakat ibaratnya,
saya berzikir sebisa asa saya, dan itu tentu saja tidak akan saya blak-blakan, itu enggak. Ibaratnya, oh saya Ibu Pertiwi gitu loh, sampaikanlah bahwasanya seyogianya setiap manusia bisalah memetik buah pertiwi. Jadi buah pertiwi itu adalah bisikan, menurut saya adalah bisikan suci. Ini maaf kata sekali lagi, saya topo suci Kang Kondo, digir suci Kang Kondo, bukan saya itu moyowor, begitu loh. Artinya Ibu Pertiwi ini, sang halusnya, membisikkan ke saya, lalu saya menyampaikan. Jadi saya berani cerita kalau saya, maaf kata Mas, kalau saya ada wawaler lah. Ketika leluhur-leluhur kita itu, kaum pendito, ajarsi, ya, kaum Brahmana, dan termasuk para kaum satrianya, itu sebelum bercerita itu berzikir dulu, Mas. Jadi hasil cerita berdasarkan ninging cipto. Berbeda dengan sekarang, sebelum cerita membaca dulu, berbeda nggak? Ya kan? Kalau kaum terdahulu kita, ya, sebelum bercerita beriadoh dulu atau bertirakat dulu, berzikir dulu, baru bercerita. Dan saya ini yang terestu, artinya tidak sembarang cerita gitu loh. Nah, kembali lagi kepada yang saya uraikan, ini memang saya terima kasih juga dalam wawancara ini. Saya memang harus menyampaikan bahwasanya seyogianya, ya, setiap manusia yang hidup di bumi Bhinneka Tunggal Ika, yang hidup di bumi Nusantara khususnya ini, melakukan perbuatan memetik buah pertiwi seperti yang saya uraikan, memberikan sedekah pada hari kelahirannya. Dan ini adalah sistem sedekah yang kemungkinan besar pada tatanan zaman adil nanti, atau setelah terjadi huru hara, bukan berarti saya mengharapkan terjadi huru hara, adalah tatanan sedekah atau sedekah atau beramalnya orang bumi Nusantara yang kelak mungkin bisa menjadi ketetapan oleh para pemimpin berikutnya, begitu. Artinya setiap hari kelahiran adalah merasa dosa apabila tidak bisa memetik buah pertiwi. Buah pertiwi ini adalah kesedihan orang. Artinya jangan ada kesedih orang yang bersedih hati di muka bumi ini. Itulah kehendak Ibu Pertiwi. Sekali lagi, Ibu Pertiwi menghendaki tidak adanya orang yang bersedih hati. Kesedihan Ibu Pertiwi itu adalah jika ada orang yang bersedih hati. Dan kehendak Ibu Pertiwi sekali lagi, tidak mau ada orang yang bersedih hati di muka bumi ini. Dan mungkin kata-kata saya ini juga baru terdengar. Artinya Ibu Pertiwi ini tidak ingin, ya, ada orang yang bersedih hati di muka bumi ini karena kekurangan sandang, karena kecuali yang diharapkan justru bersedih hati karena kekarepan. Itu di luar tanggung jawab kita, ya. Itu. Karena kelirune tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, gitu maksudnya. Jadi dalam artian kesedihan itu yang murni, yang mukhlis, kekurangan pangan, kekurangan sandang, dan kekurangan papan. Ini artinya, ya, ini kan tidak semestinya kurang. Kehendak Ibu Pertiwi enggak. Ya, kapan kamu menciptakan bumi? Kenapa kamu berani mengakuni bumi dan kamu membiarkan orang tuna tanah, tuna rumah? Itu loh. Ini sebuah hal yang mesti terpecahkan. Dan saya pun berani dipertanggungjawabkan atas kata-kata ini. Sifat saya hanya menyampaikan. Semoga hal ini bermanfaat, bahwasanya kita masing-masing harus introspeksi. Kita telah berbuat apa kepada negeri ini, ya. Khususnya para kesatria, ya. Para kesatria, kita telah berbuat apa kepada negeri ini. Para Brahmana, kita pernah bersyukur semacam apa kepada Tuhan ini, ya. Para Brahmana, sekali lagi, kita pernah menteladani bersyukur seperti apa kepada Sang Pencipta bumi dan langit ini. Kok seolah-olah Tuhan hanya milikmu, ya? Tuhan hanya milik satu orang, negara hanya milik satu orang, sehingga ada orang yang ibaratnya ketelantaran ini di muka bumi masih dibiarkan. Apa ibaratnya kekuatanmu sehingga engkau rela berdusta, sehingga engkau rela membohongi diri untuk dirimu, untuk keluargamu, membiarkan kepada orang-orang yang terlantar.
Saya rasa dari saya untuk pengetahuan metik buah pertiwi itu yang pokok adalah memberikan, beramal pada hari kelahiran ya seperlunya, dan kepada orang yang di perjalanan gitu loh. Nah kalau jumlah, kembali lagi, umpamanya kalau, tapi ini pengetahuan saya itulah bagi yang percaya gitu. Umpamanya tadi apa, Jumat Pahing, Jumat adalah 6 ya, Pahing adalah 9, berarti jumlahnya 15. Kalau ukuran sekarang ya standarnya 15.000 dan nasi 1 bungkus. Ini jumlah pemberian loh. Artinya perlu saya sampaikan juga, artinya nasi 1 bungkus dan jumlah rupiahnya adalah 15.000 ya. Termasuk mulai besok bulan Mulut ini saya juga kalau saya ya, mudah-mudahan saya tidak akan pernah lupa akan melakukan yang demikian. Saya lahir hari Kamis Kliwon, Kamis 8, Kliwon 8, berarti saya 16.000 lah sekemampuan dan nasi 1 bungkus, dan saya akan mencari orang yang sedang dalam perjalanan, ataukah itu orang yang maaf kata betul-betul waras, ataukah itu orang yang majnun atau orang yang sakit ingatan di tepi jalan. Saya rasa keterangan dari saya demikian. Saya menyampaikan yang apa adanya, tidak mengurangi dan tidak melebihi. Bahwasanya setiap manusia, saya menyampaikan dari pesan Ibu Pertiwi itu kepada rakyat, mesti bisa memetik buah pertiwi pada hari kelahirannya. Terima kasih. Manggono rasa matur isi